Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurul Gunawan dengan NIM 5070119020, jurusan Ilmu Komunikasi A 2019. Baiklah, saya akan memaparkan materi mengenai studi kasus. Yang pertama, pengertian studi kasus. Studi kasus secara sederhana diartikan sebagai proses penyelidikan atau pemeriksaan secara mendalam, terperinci, dan detail pada suatu peristiwa tertentu atau khusus yang terjadi. Studi kasus dapat diperoleh dari metode-metode penelitian formal. Banyak disiplin ilmu yang menggunakan studi kasus dalam proses penelitiannya, baik itu ilmu sosial maupun ilmu eksakta. Kata kasus yang terdapat di dalam studi kasus bisa merujuk pada individu, kelompok, peristiwa, fenomena, perilaku, dan masih banyak lagi. Makna yang dirujuk oleh kata kasus dapat berbeda-beda pada setiap penelitian atau topik. Hal ini tergantung dari si peneliti memaknainya dalam penelitian yang ia lakukan. Sementara itu, Steck menyatakan bahwa penelitian studi kasus bertujuan untuk mengungkapkan kekhasan atau keunikan karakteristik yang terdapat di dalam kasus yang diteliti. Kasus itu sendiri merupakan penyebab dilakukannya penelitian studi kasus. Oleh karena itu, tujuan dan fokus utama dari penelitian studi kasus adalah pada kasus yang menjadi objek penelitian. Untuk itu, segala sesuatu yang berkaitan dengan kasus seperti sifat alamiah kasus, kegiatan, fungsi, kondisi lingkungan fisik kasus, dan berbagai hal yang berkaitan dan mempengaruhi kasus harus diteliti, agar tujuan untuk menjelaskan dan memahami keberadaan kasus tersebut dapat tercapai secara menyeluruh dan komprehensif. Adapun 3 jenis studi kasus. Yang pertama, intrinsik. Studi kasus jenis ini digunakan pada kasus yang akan dipelajari dengan mendalam, di mana kasus tersebut memiliki sesuatu yang menarik dan mengandung minat intrinsik atau yang biasa disebut sebagai intrinsic interest. Yang kedua, instrumental. Studi kasus instrumental ditujukan untuk mempelajari suatu kasus yang mana hasilnya akan digunakan untuk memperbaiki atau melengkapi suatu teori yang sudah ada. Selain untuk menyempurnakan teori yang sudah ada, hasil penelitian studi kasus instrumental juga dapat digunakan untuk mencetuskan teori baru. Yang ketiga, kolektif. Jenis studi kasus ini digunakan ketika dalam penelitian subjek yang diteliti terdiri dari beberapa kolektif atau kelompok. Akan tetapi, tidak hanya semata kelompok itu yang dipelajari, individu-individu di dalamnya juga akan tetap dipelajari secara mendalam. Hal ini bertujuan guna memperoleh karakter umum yang bervariasi, baik itu dari kelompok maupun individu-individu di dalamnya. Manfaat studi kasus. Yang pertama, bersifat komprehensif. Studi kasus memungkinkan tinjauan menyeluruh. Seorang peneliti dapat menggunakan berbagai alat yang tidak akan diterapkan ketika menggunakan teknik penelitian yang berdiri sendiri. Sehingga penjelasan ini memungkinkan dalam mengembangkan pemahaman mendalam tentang topik dan membangun platform yang kredibel untuk menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi studi kasus secara terperinci. Manfaat yang kedua yaitu mampu mengurangi bias. Penelitian studi kasus memberi ruang bagi keragaman perspektif sebagai lawan ketika seseorang menggunakan satu pandangan. Seseorang yang kita dapatkan dengan respon survei atau wawancara. Tentu saja hal ini menghilangkan kemungkinan bias potensial dengan memberikan kesempatan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih besar tentang subjek yang sedang diselidiki. Manfaat yang terakhir yaitu dapat dilakukan dari jarak jauh. Peneliti tidak perlu hadir di lokasi atau fasilitas tertentu untuk memanfaatkan metode studi kasus. Penelitian dapat diperoleh melalui telepon, melalui email, dan bentuk komunikasi jarak jauh lainnya. Bahkan jenis wawancara dapat dilakukan melalui telepon.
Demikianlah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.